Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang bersyukur kepadamu, betapa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan, dan anugerah Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Kami mengimani firman-Mu, dan kami diberi sukacita untuk melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Yeremia pasal 8 ayat 22. Yeremia pasal 8 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Tema renungan kita hari ini adalah tabib termasyur. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia pasal 8 ayat 22 mengungkapkan jeritan hati seorang nabi yang melihat bangsanya sekarat secara rohani. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Ini adalah pertanyaan retoris yang menyayat. Semua sarana kesembuhan sebenarnya tersedia, namun luka putri bangsaku belum disembuhkan. Ini bukan karena Allah tidak sanggup menyembuhkan, melainkan karena umatnya menolak untuk datang dengan pertobatan yang sungguh. Akibatnya, luka batin dan kekeringan rohani terus berulang. Terluka parah oleh dosa, tetapi enggan bertobat. Luka itu bukan sekedar penderitaan lahiriah, tetapi akibat dosa yang dibiarkan dan kebenaran yang diabaikan. Nabi Yeremia tidak meragukan kuasa Allah, melainkan meratapi kerasnya hati umat yang menolak kesembuhan. Luka Yehuda bukan karena ketiadaan penawar, tetapi karena mereka tidak mau datang kepada tabib sejati. Lagu dalam nyanyian kemenangan iman nomor 124 yang diberi judul Penawar di Gilead. Pada bait pertama menggambarkan kesusahan di bumi, air mata, dan hati yang sedih. Sebuah gema langsung dari pergumulan Yeremia. Pertanyaan tiadakah tabibnya bukan sekedar keluhan manusia, tetapi jeritan jiwa yang haus akan pemulihan dari Tuhan. Refrain lagu itu membawa jawaban Injil yang tegas. Ya, di sana di Gilead ada tabib termasyur. Dalam terang perjanjian baru, tabib itu adalah Yesus Kristus sendiri yang oleh darah perjanjiannya memberi kesembuhan sejati. Apa yang gagal disembuhkan oleh ritual, kekuatan politik, dan kebijaksanaan manusia dipulihkan oleh kasih Allah yang berkorban. Allah tidak kekurangan balsam bagi umatnya. Dalam Kristus tersedia pengampunan, pemulihan, dan hidup baru. Tuhan Yesus adalah tabib sejati bagi jiwa yang remuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika balsam tersedia dan tabib hadir, mengapa luka itu masih belum sembuh? Apakah kita hanya meratapi luka? Atau sungguh datang kepada tabib di Gilead? Kita dipanggil supaya sadar sebelum terlambat. Di tengah dunia yang penuh luka, penawar itu masih ada. Bukan sekedar untuk diketahui, tetapi untuk dialami oleh hati yang mau berserah. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia karena penundaan dan kekerasan hati. Datanglah kepada Tuhan Yesus.
sebab di dalam Dia selalu ada kesembuhan bagi jiwa yang mau dipulihkan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang telah kami baca dan renungkan pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk setia melakukannya di sepanjang hidup kami. Sertailah kami dan bimbinglah kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami, supaya kami tidak salah dan tidak keliru dalam setiap keputusan yang kami lakukan. Dengarkanlah doa kami. Kami datang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.